Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 7, subtema 2 pembelajaran 3 mengenai peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui tokoh-tokoh proklamasi. Yang kedua, mengetahui peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan proklamasi. Yang ketiga, memahami perbedaan di antara masyarakat. Dan yang keempat, menuliskan laporan hasil pengamatan. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran ketiga ya. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajahan. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Nah, sekarang ayo membaca. Judulnya Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia atau RI dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indich School atau IS di Tulung Agung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europes Legionnaires School atau ILS Mojokerto, Jawa Timur, Hagene Burger School atau HBS Surabaya, dan Technicis Hogere School atau THS sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Nah, berikut ini adalah kedua foto Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europes Legionnaires School atau ILS di Bukit Tinggi, Meerwijngebreed Leger Onderwijs atau MULO di Padang, dan Handels Middelsbare School atau HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Sekarang, ayo menulis. Pahamilah bacaan di atas.
Tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, siapakah tokoh berikut ini? Iya, ini adalah Insinyur Soekarno. Kapan dan di mana beliau dilahirkan? 6 Juni 1901 di Surabaya. Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Dimulai dari IS, ELS, HBS, dan THS. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Tulislah di bukumu ya. Lalu, siapakah nama tokoh berikut ini? Iya, ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? 12 Agustus 1902, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Dimulai dari ILS Bukit Tinggi, Mulo di Padang, dan HMS di Jakarta. Nah, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Nah, tahukah kamu tindakan heroik mendukung proklamasi? Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut tindakan heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama, peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10.00 WIB. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Yang selanjutnya ada peristiwa heroik Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Selanjutnya ada peristiwa heroik Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Selanjutnya ada peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Selanjutnya ada peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, depan markas
maka sekutu berkumpul lebih kurang 8.000 orang untuk membawa bendera merah putih. Selanjutnya ada peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Akagani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Nah, peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Peristiwa heroik di Sumatera Selatan. Pada tanggal 8 Oktober 1945, rakyat mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Pada tanggal itu juga diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Nah, sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimanakah reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Terjadinya berbagai tindakan heroik mendukung proklamasi dan berbagai usaha menegakkan kedaulatan di Indonesia. Yang kedua, apa yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945? Peristiwa di mana orang Belanda mengibarkan bendera Belanda yaitu merah, putih, biru di atap Hotel Yamato Surabaya. Rakyat marah kemudian menyerbu masuk hotel, menurunkan dan merobek warna biru sehingga tersisa warna merah, putih dan dikibarkan kembali. Yang ketiga, peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Nah, peristiwa yang terjadi yaitu pertempuran antara pasukan Jepang dengan TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari dan akibatnya ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk nomor 4 dan nomor 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Bersama dengan kelompokmu, temukan kata-kata atau daerah-daerah yang melakukan tindakan heroik menyambut proklamasi kemerdekaan pada peta buta di bawah ini. Berilah tanda merah pada kata dan daerah yang kamu tunjuk ya. Nah, seperti pada contoh berikut ini. Berikut ini ditunjukkan oleh warna merah, yang berarti itu adalah Makassar. Selanjutnya dapat kita tunjuk daerah yang berikut ini ya. Sekitar Palembang, lalu sekitar Yogyakarta. Untuk yang lainnya silakan kalian temukan sendiri. Jangan lupa beri tanda merah dan beri nama tempatnya ya. Sekarang ayo menulis. Nah, mengapa rakyat di seluruh daerah di Indonesia sangat antusias mendengar dan menyambut berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tuliskanlah cerita kalian pada kolom berikut ini ya. Nah, ternyata seluruh rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Nah, tahukah kamu, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Nah, yang pertama ada indahnya hidup berbineka. Perhatikan lambang negara kita, burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.
Semboyan itulah yang kemudian mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Cukupkah kamu mengerti artinya saja? Tentu saja tidak. Setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kamu harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Kamu akan berbeda dengan teman-temanmu. Mungkin kamu dengan temanmu berbeda dalam kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama. Lalu, bagaimana kamu harus bersikap? Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain, dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Kamu harus menyadari perbedaan itu, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup makin indah. Nah, lihatlah gambar berikut ini. Perbedaan itu layaknya warna-warni yang berpadu indah pada pelangi di langit yang cerah. Yang kedua, indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Kamu tidak dapat hidup sendiri. Kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula kamu juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa nyaman, aman, dan tentram. Misalnya dalam bidang keamanan masyarakat. Untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal. Semua mendapat kewajiban yang sama, tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak pula memandang asal suku dan agama. Dengan demikian, di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban. Itulah salah satu arti pentingnya persatuan dalam perbedaan. Apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga. Hidup tidak akan nyaman. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya bergotong royong membangun rumah. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Nah, perhatikanlah gambar berikut ini. Semua warga sedang bergotong royong untuk membangun masjid. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang ayo mengamati. Yang pertama, ayo amati berbagai keberagaman yang ada di kelasmu. Tuliskan pada tabel berikut identitas dan ciri fisik. Misalnya ada Putri, Intan, Randa, dan Randy. Warna kulitnya misalnya putih, sawo matang, putih, dan sawo matang. Nah, bentuk rambutnya misalnya yang pertama itu keriting, Intan lurus, Randa lurus, dan Randy juga lurus. Ukuran tubuhnya, Putri dan Intan termasuk tinggi, Randa dan Randy termasuk sedang. Lalu, jenis kelaminnya, Putri dan Intan adalah perempuan, Randa dan Randy adalah laki-laki. Sukunya, Putri berasal dari Palembang, Intan dari Jawa, Randa dari Oki, dan Randy dari Betawi. Lalu agamanya, kesemuanya adalah Islam. Nah, untuk yang selanjutnya, silakan kalian tuliskan nama teman sesuai dengan temanmu masing-masing ya. Tulislah di bukumu, diskusikanlah bersama orang tuamu. Yang kedua, bagaimanakah menciptakan kerukunan dalam kelasmu? Silakan kalian tuliskan pada kolom berikut ini ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Pentingnya persatuan di tempat tinggalku.
Untuk mengetahui pentingnya persatuan, kamu dapat mengamati masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat melakukan kegiatan ini secara berkelompok. Dengan bantuan anggota keluargamu, catatlah kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Masukkan hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini ya. Nah, misalnya nama kegiatannya kerja bakti. Jenis kegiatannya yaitu membersihkan saluran air. Waktu kegiatannya yaitu hari Minggu 29 Oktober 2017. Tempat kegiatannya sepanjang jalan desa. Dan hasil kegiatannya yaitu saluran air menjadi lancar. Tidak ada lagi genangan air. Lalu yang kedua, nama kegiatannya yaitu pertemuan warga. Jenis kegiatannya yaitu membuat bak penampungan sampah. Waktu kegiatannya pukul 8.30. Tempat kegiatannya yaitu di rumah Pak RT. Hasil kegiatannya bak sampah organik sebanyak 10 piece. Untuk yang lainnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Nah, setelah tabel selesai kamu isi, buatlah penilaian sederhana dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah kegiatan tersebut berjalan dengan baik? Tentu saja, sebagian besar berjalan dengan baik. Hanya pertemuan warga yang kurang maksimal karena hanya dihadiri beberapa orang. Yang kedua, adakah masalah yang menghambat untuk melaksanakan kegiatan itu? Ada beberapa masalah yang membuatnya kurang maksimal, yaitu pada pertemuan warga. Masih banyak yang tidak hadir untuk membahas jenis kegiatan tersebut. Lalu cara apa yang ditempuh oleh masyarakat untuk mengatasi hambatan itu? Yang pertama, menyampaikan informasi minimal 1 minggu sebelum acara, menyebutkan betapa penting dan manfaat dari pertemuan ini. Yang ketiga, melakukan beberapa pendekatan secara pribadi. Untuk yang keempat dan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, gunakan hasil pengamatanmu sebagai bahan untuk membuat laporan. Kemudian presentasikan hasil laporanmu di depan guru dan teman-temanmu. Laporan hasil pengamatan. Nama kegiatannya membersihkan jalur saluran air di kampung. Hari dan tanggalnya yaitu Minggu 14 Februari 2021. Tempatnya di sepanjang jalan di desa. Anggotanya yaitu semua warga kampung. Nah, untuk hasil kesimpulannya atau hasil pengamatannya, silakan kalian tuliskan pada tempat berikut ini ya. Sekarang, ayo renungkan. Kamu telah mengetahui arti penting persatuan bagi dirimu dan bagi masyarakat secara luas. Ingatlah itu sebagai bekal kehidupanmu kelak. Sekarang, kamu juga sadar bahwa kamu juga bisa hidup dalam keberagaman, bukan? Sebutkan bentuk-bentuk keragaman yang ada di masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana caramu menyikapi keberagaman tersebut? Silakan kemukakan alasannya pada kolom berikut ya. Nah, untuk kerjasama dengan orang tua, di dalam keluargamu pastilah juga ada perbedaan. Kemukakan perbedaan yang ada di keluargamu. Kemudian, ceritakan cara keluargamu menyikapi perbedaan yang ada. Bagaimana pula orang tuamu mendidik untuk hidup rukun? Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.